Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Expendables 2. Film The Expendables 2 ini adalah film sebelum The Expendables 3 yang sudah kami rangkum sebelumnya. Jika ingin melihat videonya, kami sudah menyiapkan linknya di sudut kanan atas. Film ini menceritakan tentang aksi balas dendam atas tewasnya salah satu anggota mereka yang berujung menghadapi ancaman yang tidak terduga di wilayah musuh. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali di sebuah wilayah negara Nepal. Terlihat beberapa kelompok pemberontak telah menguasai wilayah tersebut. Kemudian di dalam sebuah ruangan, seseorang tentara bayaran sedang disekap dan disiksa karena sebelumnya tentara bayaran tersebut mencoba menyelamatkan seorang miliarder China yang telah mereka sandra. Di sisi lain, pasukan elit yang dipimpin oleh Barney Ross menggunakan mobil lapis baja. Mereka pun menerobos masuk ke wilayah tersebut untuk menyelamatkan miliarder China itu dari para pemberontak. Incoming chopper! Di lain sisi, terlihat pimpinan pemberontak akan menghabisi tentara bayaran tersebut. Beruntung, tim Barney berhasil masuk dan menghabisi pimpinan pemberontak itu dan para anggotanya. Betapa terkejutnya, ternyata tentara bayaran yang disekap adalah Trench, teman lama seperjuangan Barney. Di situ, Trench mengatakan kalau dia juga memiliki misi yang sama, menyelamatkan miliarder China tersebut. Namun karena hanya seorang diri, dia pun harus tertangkap. Mereka pun segera keluar membawa miliarder China itu pergi dari sana. Namun, saat melewati hutan, Barney dan Christmas harus terjatuh dari Flying Fox. Lalu mereka berdua dikepung para pemberontak itu. Beruntung ketika mereka akan ditangkap, tiba-tiba para pemberontak tersebut ditembaki oleh seseorang. Ternyata orang tersebut adalah Billy, seorang sniper handal yang baru menjadi tim Barney. Sementara itu, anggota tim yang lain berhasil terjun ke sungai dan melanjutkan perjalanan dengan menaiki sebuah kapal boot. Get it out!
Approximately 20 miles out of Beijing. Malam harinya, mereka telah sampai di atas wilayah China. Get the client ready. Di situ, Yin Yang bertugas untuk membawa dan mengantarkan miliarder China tersebut kepada orang yang menyewa mereka. Tugas ini ternyata tugas terakhir Yin Yang menjadi anggota tim Barney karena dirinya sudah memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya dan akan memulai kehidupan baru. Setelah Yin Yang bersama miliarder China itu melakukan terjun payung, para anggota tim melanjutkan perjalanan kembali ke markas mereka yang berada di Amerika Serikat. Seperti biasa, setelah menyelesaikan misi, para anggota tim merayakannya dengan minum-minuman soda ceria di sebuah bar. Kemudian Billy mengajak Barney untuk berbicara empat mata dengannya. Di situ Billy mengatakan kalau dirinya akan meminta cuti beberapa bulan setelah menjalankan misi satu kali lagi bersama tim, karena dirinya berniat mau melamar pacarnya yang merupakan warga negara Prancis. Mendengar niat baik yang akan dilakukan oleh Billy, Barney pun mengiyakan permintaannya. Setelah itu, Barney pergi ke garasi pesawatnya untuk menenangkan diri. Namun sesampainya di sana, dia dikejutkan dengan seorang pria yang bernama Coach. Di situ, Coach menagih hutang kepada Barney karena sebelumnya Barney pernah mendapatkan misi darinya. Namun di tengah misi tersebut, Barney membatalkannya dan memakai uang imbalan sebesar $5 juta yang seharusnya dia kembalikan. Maka dari itu, Coach meminta Barney membayar hutangnya dengan menjalankan sebuah misi yang dia berikan, di mana misi tersebut adalah mengambil sebuah perangkat di dalam pesawat yang jatuh di pegunungan Gazak, Albania, karena ditembak jatuh oleh kelompok tidak dikenal. Dalam misi kali ini, Coach akan memasukkan salah satu agensinya untuk ikut bersama Barney dan timnya. Di situ, Coach meminta Barney untuk segera menemui agen tersebut malam ini. Kemudian Barney bertemu dengan seorang agen yang diutus oleh Coach, yang ternyata agen tersebut adalah seorang wanita yang bernama Maggie Chang. Alasan Coach mengirim Maggie karena hanya dia salah satunya agen yang mampu membuka perangkat tersebut, yang mana kode akses perangkat itu akan berubah setiap 120 detik. Setelah berkenalan, Barney pun menginfokan kepada Maggie untuk bersiap karena mereka akan berangkat besok jam 5 pagi. Nice meeting you. I think it's a mistake you coming along. Are you playing games with me? Singkat cerita, keesokan paginya, semua tim dan Maggie tengah mengudara di atas pegunungan Gazak, Albania. Kemudian pesawat mereka pun akhirnya sampai dan mendarat di tepi sungai pegunungan Gazak. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke lokasi jatuhnya pesawat dengan berjalan kaki. Sebagai seorang sniper, Billy ditugaskan oleh Barney untuk mencari tempat yang lebih tinggi agar dapat mengawasi area tersebut. Setelah berjalan cukup jauh, Barney mendapat info dari Billy kalau bangkai pesawat itu telah dia temukan. Di sana, Barney membagi tim yang mana Billy ditugaskan ke tempat yang lebih tinggi, sementara Barney, Maggie, dan Christmas masuk ke bangkai pesawat tersebut dan anggota yang lain berjaga di luar. Is this it? Yes, it's here. Barney meminta Caesar dan Christmas untuk membantunya menahan pintu agar Maggie tidak terjepit saat menjalankan tugasnya. I'm losing my grip. Maggie, let it go. No, I can do it. Maggie. Got it. Misi pun selesai, kemudian Barney dan timnya segera pergi dari sana. Billy the Kid. Namun ketika Barney memanggil Billy agar keluar dari persembunyiannya, mereka semua dikejutkan dengan kedatangan sekelompok orang di sana. Drop the weapons now. Don't do it. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria bernama Jean Villain. Ternyata maksud dan tujuan Villain adalah ingin meminta data perangkat itu dari tim Barney dengan mengancam kalau mereka tidak mau menyerahkan data perangkat tersebut serta senjata yang mereka bawa, maka Billy akan dibunuh. 3 seconds. Don't do this. They'll kill everyone. Drop him. Barney yang merasa nyawa anggotanya lebih penting, dia pun terpaksa menyerahkan data perangkat itu. Sorry, sir. Lie down with your face.
Kemudian sebuah helikopter datang ke tempat tersebut untuk menjemput villain dan anggotanya. Melihat hal tersebut, Barney segera menghampiri Billy yang kondisinya sangat kritis. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Billy memberikan sebuah surat kepada Barney dan memintanya untuk memberikan surat itu kepada kekasihnya. Barney yang penasaran dengan data perangkat tersebut bertanya kepada Maggie. Maggie mengatakan kalau isi data perangkat itu adalah sebuah peta yang menunjukkan posisi tempat tersimpannya 5 ton plutonium di sebuah area tambang peninggalan Rusia. Kemudian Barney dan anggotanya memberikan penghormatan terakhir kepada Billy dan menguburkannya secara layak. Dari sinilah Barney mulai berencana untuk melakukan balas dendam terhadap villain dan meminta anggotanya untuk melacak keberadaannya. Sementara itu, villain telah tiba di area tambang tersebut. Lalu salah satu anak buahnya melaporkan kalau penggalian sedikit terhambat karena banyaknya para pekerja yang tewas akibat kelelahan dan kelaparan. Di sisi lain, di dalam pesawat, Maggie telah menemukan titik lokasi keberadaan villain melalui radar pesawat. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sebuah mobil truk tua. Setibanya di sebuah klub malam, Barney dan Christmas bertemu dengan beberapa pria yang memiliki tato di leher sama seperti villain. Setelah itu, Maggie pun masuk untuk menggali informasi tentang keberadaan villain dari pria berbadan besar itu. Keesokan harinya, terlihat Christmas sedang menyiapkan semua persenjataan mereka yang masih berada di dalam pesawat. Sementara Barney dan anggota yang lain melanjutkan perjalanan menuju lokasi villain. Di dalam perjalanan, Maggie memberitahu Barney kalau villain adalah pimpinan dari kelompok bernama Shanks, kelompok yang sering melakukan perampokan, penculikan, pembunuhan, dan juga menjadi kartel sewaan. Karena hari mulai gelap, Barney memutuskan untuk beristirahat di sebuah kota tua yang tidak ada penduduknya. Singkat cerita, keesokan paginya saat tim hendak melanjutkan perjalanan, Caesar justru dikejutkan dengan kedatangan sekelompok orang bersenjata yang langsung menembaki mereka. Di tengah baku tembak tersebut, terlihat Barney dan timnya mulai kehabisan peluru dan terpojok. Namun, di saat mereka mulai pasrah, tiba-tiba saja seseorang menembaki kelompok bersenjata itu. Hey, who did that? What just happened? Ternyata orang tersebut adalah Booker, seorang veteran perang yang merupakan teman lama Barney. Small world, huh, Barney? Hey, Bucky, great to see you. Kemudian Barney pun bercerita kepada Booker tentang misi yang sedang dia jalani bersama timnya, yaitu menghabisi kelompok Shanks. Booker yang tidak bisa membantu Barney dalam misi kali ini, dia pun menyarankan Barney dan timnya untuk pergi ke sebuah desa yang ada di ujung jalan, karena seluruh warga desa itu sangat membenci kelompok Shanks dan pastinya akan membantu mereka. Happy hunting. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan menuju desa tersebut. We will shoot you! No! Who you are? We're here to take care of the Sangs. Mendengar hal tersebut, salah satu wanita di sana mengajak Barney dan timnya untuk melihat anak-anak yang dia sembunyikan agar tidak diambil oleh kelompok Shanks. Wanita itu pun menjelaskan kalau seluruh pria dewasa di desa ini telah dibawa oleh kelompok Shanks ke suatu tempat untuk bekerja. Namun setelah para pria dewasa pergi bersama kelompok Shanks, mereka tidak ada satupun yang kembali pulang.
Maka dari itu para wanita di sana memohon kepada Barney dan timnya untuk membantu mereka karena mereka yakin kelompok Shanks akan datang kembali. Sementara di sisi lain, Hector mengabarkan kepada Feline kalau sebagian plutonium itu telah dia temukan. Di waktu yang sama, terlihat sekelompok Shanks telah datang di desa tersebut untuk membawa seluruh warga desa yang tersisa. Sementara di dalam tambang, Feline yang telah mendapatkan semua plutonium tersebut, dia pun memerintahkan Hector untuk menghabisi semua pekerja tambang guna menghilangkan jejak. Singkat cerita, dari kejauhan, Barney dan timnya sedang memantau penjagaan di luar tambang. Akan tetapi, mereka tidak menemukan jalur yang aman untuk dilalui. Di sini, Barney memiliki ide, yaitu dengan menggunakan pesawat. Setelah berhasil masuk ke dalam tambang dan merusak pesawat, Barney dan timnya segera menghabisi para kelompok Shanks yang akan membantai semua pekerja di sana. Sementara itu, Feline yang telah berhasil membawa semua plutonium, dia pun segera meledakkan tambang tersebut. Akibat dari ledakan itu, membuat tim dan semua pekerja tambang terjebak di dalam reruntuhan. Gunner yang pernah sekolah di jurusan kimia, dia pun segera membuat sebuah bom dari bebatuan fosfat yang kebetulan ada di dalam tambang. Don't cry, Gunner. Akan tetapi, tiba-tiba saja dinding batu tersebut dihancurkan dari luar oleh Trench yang datang dengan sebuah alat pengebor untuk membebaskan mereka. Setelah itu, di saat Barney dan Trench sedang mengamati para warga yang berbahagia, tiba-tiba saja Kurtz datang ke tempat tersebut dan mengajak mereka menaiki sebuah helikopter untuk mengejar Feline. Di tengah jalan raya terlihat tim Barney telah bersiap menghadang rombongan mobil truk yang digunakan Feline membawa plutonium. Follow me. Start the helicopter. Sementara itu, Barney dan Maggie telah sampai di sebuah gudang tempat di mana Feline berada. Di situ, Barney meminta Maggie untuk tetap berjaga di luar sampai pertarungan mereka selesai. Namun setelah peluru senjata Feline habis, dia pun menantang Barney untuk berduel dengan tangan kosong. Hingga pada akhirnya di saat Feline memprovokasi Barney dengan kematian Billy, hal tersebut justru membuat Barney menjadi mendidih.
Tidak lama setelah itu, terlihat Barney dan Maggie memberikan sebuah kantung yang berisi kepala villain kepada Coach sebagai bukti bahwa dirinya telah berhasil mengalahkan kelompok Shanks dan merebut kembali plutonium itu. Nice touch. But nice. Lalu sebelum mereka berpisah, Coach memberikan sebuah pesawat kepada Barney dan timnya sebagai hadiah dari misi yang telah mereka selesaikan dengan baik. Kemudian film pun berakhir. Shit job, that's why. The 6-year-old death trap you call a plane. Oke guys, itu tadi alur film The Expendables 2. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.